Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah kita bertemu lagi di Islami Twindah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twindah, dan juga jamaah yang sudah hadir ke studio sama kiri kanan ini. Dari mana jamaahnya? Coba ke sebelah kiri, dari mana? Mana tepuk tangannya dong? Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Twindah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Nah ini kita bahas masalah sholawat. Katanya sholawat bisa membuka semua hajat. Percaya nggak Bu? Bapak percaya Pak? Kok ragu bapak-bapak dikit suaranya. Iya, cuma 4 orang, Masya Allah. Tapi ada yang bilang gini, wah saya tuh udah rajin sholawat, tapi kok rezeki saya tetap aja berat hidupnya. Apa sholawatnya kurang ya? Terus gimana Bu? Siapa yang salah? Masa Bu Ibu nyalain saya? Janganlah, jangan nyalain saya. Salahin orang yang nggak ngerti maksudnya atau cara memahaminya yang keliru. Hari ini kita bahas nih, temanya luar biasa. Temanya adalah salawat bisa membeli segalanya. Alhamdulillah. Jamaah. Buat yang di rumah nih enak ya, bisa megang pulpen, tulis-tulis pakai bukunya, di bukunya catat dari awal sampai akhir. Kalau bisa nanti dibagi ke saudara-saudaranya biar bisa jadi amal jariah juga, amin. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat sebuah video tayangan ya tentang bukan kita yang boros, tapi duit kita yang sedikit. Maksudnya ini dia tayangan. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu, Pak. Saya senang tuh ya, suami istri bercanda walaupun dalam keadaan yang lagi sulit. Iya loh. dong, jangan sampai menghilangkan kebahagiaan. Benar, keromantisan. Bukan kita boros Beb, tapi duit kita yang terlalu sedikit, ketawa berdua. Gitu lucu gitu ya. Ini Masya Allah. Tapi gini Ustaz Syam, kita lanjut lagi ke tema kita pagi hari ini. Ada yang rutin katanya baca sholawat. Dia sholawatan rutin, tapi kok saya buat biaya sekolah anak sekolah aja kok susah ya. Bukannya makin lancar, saya sering sholat malah makin seret. Nah ini kok sholawatnya yang salah, apa dia yang salah ini? Atau bagaimana seharusnya konsepnya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, yang di rumah disiapkan catatannya, diikuti sampai selesai. Islam itu indah, semoga membawa keberkahan. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 65 sampai 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pertanyaannya tentang salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang salawat buat niatnya hajatnya adalah supaya sekolah anaknya.
tapi ternyata bukan makin lancar, malah makin seret. Subhanallah. Ini yang salah solawatnya atau salah niatnya nih? Maka subhanallah, seorang yang menggunakan solawat untuk membuka hajatnya adalah tidak ada yang salah di dalamnya. Karena memang dijanjikan bagi orang yang bersolawat ke atas Nabi SAW, maka dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembuka pintu hajat memang solawat itu. Tapi apanya yang salah? Bisa jadi yang keliru kata Imam Al-Ghazali, karena solawatnya di lisan tidak sampai ke hati. Solawatnya di lisan tak sampai ke dalam hatinya. Dia bersolawat ke atas Nabi SAW, tapi hatinya ghaflah, hatinya lalai dari mengingat Nabi SAW, sehingga mulutnya bersolawat tapi gerak-geriknya tidak mencerminkan Nabi SAW. Orang yang bersolawat sejatinya minumnya tangan kanan, makannya tangan kanan, memulai dengan samillah, dengan bismillah. Dia mengikuti sekuat tenaga dia ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oh, diajarkan sama Nabi, lam yusrifu wa lam yaqturu, kata Al-Quran. Tidak israf, tidak boros, tidak juga terlalu pelit. Nah, kepada sekolah anak pun demikian. Tolong ukur kemampuan kita. Jangan karena gengsi, tetanggaku sekolah elit, anakku juga kupaksakan di situ. Padahal kemampuannya belum sampai di situ. Maka ikuti gaya hidupnya Nabi. Kalau mau sekolahnya bagus, anaknya dididik menjadi anak yang soleh. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Bukan sesuai dengan kemauan. Betul. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Banyak orang yang bilang, aduh ini Masya Allah, salawat ini terlalu mulia kalau cuma buat urusan-urusan dunia. Tapi salawat itu bisa jadi satu-satunya pegangan buat orang-orang yang lagi kepepet. Tapi salah nggak ini permasalahan pendapat kayak gini nih? Coba kita tanya Habib Usman. Ya, Fadol Habib, dijawab. Abu Tepuk Fadli. tangan buat Habib Usman. Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita menikmati Islam itu indah. Jangan lupa dicatat dan diingat baik-baik, disampaikan sama keluarganya, insya Allah penuh dengan kebaikan dan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita sering kali mendengar ada sebuah kalimat yang indah, as-salatu ala nabi takhrikul hujub wa tablughud du'a. Seorang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perobek hijab dan penyampai daripada doa. Ini diperkuatkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ad-du'a mauqufun. Doa itu terhalang bainas sama'i wal ard, dari antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang memiliki masalah, dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap daripada selawat tersebut dikabulkan doa, maka niscaya akan dikabulkan doa. Yang tadi sampaikan oleh Syekh Syam, bahwasanya selawat itu adalah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersama para malaikatnya. Jadi Allah bersama-sama dengan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain kalian selawat bersama-sama? Allah dan malaikatnya bersama-sama. Kenapa kita nggak boleh? Jadi kalau ada yang misalkan larang, ngapain sama-sama? Allah dan para malaikatnya bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya siapa orang yang berselawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya diperintahkan oleh Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu sallu, disuruh berselawat. Berarti selawat adalah perintah Allah. Kalau bukan diperintahkan oleh Allah, maka kami tidak akan mengerjakannya. Karena diperintahkan oleh Allah, ada hikmah yang besar di dalamnya. Amati, teliti, pelajari. Terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ustadz Maulana, saya mau nanya nih gini. Kata kalau salawat saya mau bagus. nanya.
Apa tuh? Kan saya tadi lihat Habib, bagus banget jubahnya. Aku kalau pakai jubah gimana? Kelelep. Bener tuh katanya. Tenggelam. Ya oke. Ini saya mau nanya. Nih ya Ustadz ya. Kalau seandainya katanya kan tadi salawat itu bagus. Iya kan. Kalau ada orang gini. Dia pengen mendapatkan rezeki. Dia bersalawat terus. Tapi malah didapati kasih sama Allah ujian. Nah itu kenapa? Apa Allah gak terima atau gak ridho dengan salawat orang itu? Ada orang minta salawat supaya bagus rezekinya. Justru ujian yang datang. Kenapa itu? Penasaran kan? Penasaran dong. Buat yang di rumah. Penasaran kan? Penasaran. Makanya jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Jangan.